Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel dalam SQL, kemudian SQL implementation, basic if, basic case, dan basic load. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang variabel gitu ya. Variabel merupakan sebuah ekspresi yang dapat kita gunakan untuk menyimpan suatu data yang akan kita gunakan dalam program kita. Nah, variabel dalam VLSQL ini tidak jauh berbeda dengan variabel-variabel yang biasa kita temukan di bahasa pemrograman lainnya. Mungkin hanya akan dapat sedikit perbedaan saja begitu ya. Tapi implementasinya itu sama. Oke, kita langsung saja masuk ke codingan. Kita punya 3 blok di sini, 3 bagian penting lah begitu ya. Di declare kita dapat mendeklarasikan variabel yang ingin kita pakai. Saya di sini menggunakan first name. Nah, kemudian kita dapat langsung memutuskan tipe datanya. Kita buat var 2 saja. Kemudian panjang data yang dapat ditampung, kita buat 10. Kemudian kita dapat langsung menginisialisasikan isinya. Di sini kita buat saja John. Nah, kita beri titik koma, jangan lupa. Oke, untuk menampilkan variabel yang telah kita buat ini, kita dapat menggunakan perintah di bms underscore output titik put line kemudian v first name gitu. Koma lagi and kemudian slash. Kita save. Oke, untuk membuktikan bahwa di sini sudah jalan atau belum, kita dapat menjalankannya di terminal. Kita masuk ke SQL Plus. Pastikan kita karena saya menggunakan Visual Studio Code, saya dapat langsung buka terminalnya langsung dari si foldernya gitu ya. Pastikan bahwa folder yang tempat kita menyimpan itu sama dengan folder terminalnya gitu ya. Saya menggunakan /hr. Kemudian kita menggunakan beberapa sintak dulu ya untuk membuat dia bisa dijalankan. Set server output on. Sudah, kita panggil saja namanya. Samakan dengan nama file yang telah kita buat. Nah, seperti itu. Dia akan muncul di sini John karena kita memintanya untuk memprint si first name-nya ini begitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu target implementation. Kita coba langsung bikin begini ya. Nah, dalam penerapan SQL ini kita dapat langsung menentukan tipe data yang ingin kita gunakan. Itu sama dengan tabel yang ingin kita panggil. Di sini kita menggunakan tabel employees dan kita akan menggunakan 2 kolom, yaitu baris maksud saya baris first name dan baris last name. Type. Oke, kita langsung saja. Kita akan membuat perintah SQL-nya. Select first name, last name into variabel yang telah kita buat, first name, last name. Ya, penulisan V ini itu berdasarkan konvensi dari para yang telah disepakati begitu ya. Karena untuk menuliskan variabel itu menggunakan awalan V biar tidak menimbulkan ambiguitas. From table employees where employee ID itu sama dengan 100. Nah, sudah kita menampilkan, coba menampilkan ya, line first name, first name, last name. Coba pakai error. Oke nih. Coba lagi. Oke.
seperti itu, kita sudah berhasil untuk mengimplementasikan perintah-perintah dari SQL yang biasa kita gunakan begitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu tentang basic if, declare, begin, dan else. Oke, if ini merupakan sebuah kalau kita artikan adalah perulangan begitu ya. Dia akan terus melakukan perulangan sampai kita bukan perulangan, percabangan gitu ya. Dia akan terus melakukan program sampai dia menemukan mana yang pas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saja kita contohkan ya. VH number sama dengan kita deklarasikan langsung 11 begitu ya, titik koma, begin. Nah, dalam menulis if dalam SQL ini kita buat dulu di depannya if VH itu kecil 10, dan kita buat kondisinya apa yang akan terjadi begitu ya. Footline, saya masih anak-anak. Nah, begitu. Nah, kita dapat melakukan berbagai percabangan yang sangat banyak begitu. Di sini kita dapat buat else if gitu ya. Else if kalau di SQL, else if VH SAR 10, dan di BMS outputnya outline saya sudah dewasa. Oke. And if, kemudian and program kita jalankan, apa yang akan terjadi? Saya sudah dewasa. Nah, seperti itu. Di sini kita dapat melakukan beberapa atau banyak sekali percabangan gitu ya, sampai nanti kita akan menemukan sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, percabangan ini dia akan mengeksekusi dulu gitu ya. Jika selagi dia tidak menemukan apa yang kondisi yang tepat, dia akan terus melakukan percabangan gitu sampai menemukan kondisi yang tepat sesuai dengan apa yang kita berikan gitu. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya, itu tentang basic case. Hampir sama dengan if tadi ya, cuman kita di sini kita akan nampakkan beberapa perbedaannya. Kita akan menggunakan variabel yang sama dengan yang tadi, number 11 begin case gitu ya. When VH itu kecil 10, dan kita perintahnya saya masih anak-anak. Kemudian when VH itu besar dari 10, dan dbms kali lari dbms output line saya sudah dewasa. Oke, in case and program, dan kita jalankan. Oke, seperti itu. Nampak di sini perbedaannya ya. Kalau kita menggunakan if, kita menggunakan lebih pendek begitu. Kalau kita menggunakan case, kita harus menggunakan case, kemudian kita buat beberapa kondisinya dan sebagainya. Itu tergantung penggunaan if atau case, itu tergantung dari preferensi kita nantinya begitu. Oke, lanjut kita masuk ke bagian terakhir, itu
itu tentang basic loop. Loop ini merupakan perulangan ya. Seperti sudah kita ketahui bersama begitu. Dia akan terus melakukan perulangan sampai mendapatkan memenuhi kondisi yang kita tentukan. Kita langsung contohkan saja number, kita pakai variabel yang tadi, number 11. Oke, begin. Dia kalau kita ingin membuat perulangan, kita melakukannya dalam block loop gitu. Gini, kita buat dulu kondisi yang ingin kita print. Kalau saya ingin memprint seperti ini, umur saya adalah gitu ya, plus VH. Oke. Kemudian kalau ini kita jalankan sekarang, dia akan terus melakukan perulangan. Itu artinya terjadi infinite loop, dan itu tidak boleh. Makanya kita harus buat dulu counternya gitu ya. Sama dengan VH tambah 1. Kemudian kita buat lagi kondisinya, dia akan berakhir exit when VH sama dengan 15 deh, end loop, and kemudian kita akhiri programnya. Poin error. Betul sih. Masih belum, masih kurang. Karakter to number convention error. Dan berapa itu? Dan 1. Atau kita coba gini deh. Nah, seperti itu. Dia akan terus mengeprint sampai kondisi ini kita akhiri gitu ya. Exit when VH sama dengan 15. Kalau dia sudah sama dengan 15, dia akan program itu berhenti seperti itu. Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.